Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari dan ini sangat terkait dengan aktivitas keseharian kita, yaitu tentang pentingnya adab dalam beribadah. Kita ketahui bahwa beribadah memiliki beberapa dimensi, beberapa segi yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya dari segi rukunnya, bukan hanya dari segi syaratnya, tapi juga ada adab yang terkandung di dalam ibadah yang perlu kita perhatikan dan seberapa penting adab tersebut dalam beribadah. Untuk itu tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Mukhlis Mukhtar SPDI. Beliau merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Denai dan beliau merupakan pengasuh dan pemimpin di Majelis Ta'lim Kitab Kuning Al-Azkar. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Khair? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan kita ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Qari'ah Fityai Nadila Hasibuan SPD yang akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 151 sampai 152. Kepada Qari'ah falyatafaddali ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kami mengajak Anda nantinya untuk dapat bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 61000386 0811 61000386. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita terkait dengan pentingnya adab dalam beribadah. Baik Ustadz, ini temanya sangat menarik terkait dengan ini peningkatan kualitas dalam beribadah nih Ustaz ya. Tidak hanya sekedar pelaksanaan tapi sampai kepada memperhatikan adab-adab Ustaz. Untuk muqaddimah dari tema kita ini dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtada wa ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI Sumut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan tidak ada satu pun dari nikmat itu yang menjadikan kita kecewa, dan seluruh nikmat itu adalah hadir untuk menyempurnakan kehidupan kita di alam bumi Allah yang fana ini. Untuk itu maka bersyukur kita atas seluruh rangkaian nikmat itu, dan insya Allah Allah akan berikan tambahan. Kemudian salawat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kajian pada hari ini adalah tentang pentingnya adab dalam melaksanakan ibadah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, di sana Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah hikmah Allah Ta'ala menjadikan jin manusia itu adalah untuk ya'budun. Beberapa ulama memaknakan ya'budun ini yang pertama dengan pemaknaan yuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah. Dan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan makna ayat ini adalah wa ma khalaqtu ahlas sa'adah minal jinni wal ins illa liwahidun. Bahwa sesungguhnya aku menjadikan ahlus sa'adah adalah orang yang berbahagia dari kelompok jin dan manusia itu adalah untuk mentauhidkan aku. Jadi makna ya'budun di sana adalah ya'budun dalam artian yuwahidun. Mentauhidkan Allah, itulah inti dari ibadah itu. Kemudian yang kedua, Ahmad Zaini Dahlan umpamanya, beliau ini adalah mufti madhab Syafi'i di Mekah. Dalam kitabnya Taqribul Usul li Tashilil Wusul, beliau menyebutkan bahwa ya'budun itu bermakna ya'rifun. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk bermakrifah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Apa sebab dimaknakan ya'budun itu dengan ya'rifun? Karena sesungguhnya ibadah itu adalah tariqah atau cara untuk dapat
mengenal Allah itu adalah lewat melakukan ibadah demi ibadah. Artinya, seseorang tidak mampu untuk mengenal Allah jika dia mengabaikan rangkaian-rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa itu ibadah? Seperti yang diuraikan oleh Asy-Syarif Ali Ibnu Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya yang masyhur, yang populer itu yaitu kitab At-Ta'rifat, beliau menyebutkan bahwa ibadah itu adalah fi'lul mukallaf. Ibadah itu adalah perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah orang-orang yang sudah dibebankan kepada mereka aturan-aturan hukum. Fi'lul mukallaf, itulah dia ibadah itu. Ala khilafi hawa nafsihi, dan perbuatan yang ditetapkan untuk mukallaf ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan tujuannya adalah ta'ziman li rabbih, untuk mengagungkan dan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dalam memuliakan Allah ini ada beragam aturan-aturan yang dijelaskan oleh Nabi SAW supaya dalam melaksanakan ibadah tersebut tentu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi ada pemahaman-pemahaman yang sampai pada tingkat hasilnya menjadikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu maka ibadah itu tidak hanya kita artikan sebagai rutinitas ritual belaka, tapi ibadah itu tujuan atau esensinya adalah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, dan kemudian sampai kita kepada tingkat ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mukaddimah yang sangat menarik Ustaz, sangat memberikan pemahaman yang cukup dalam kepada kita terkait dengan pentingnya ini Ustaz. Adab, ternyata ibadah itu memiliki kualitas yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya nih Ustaz ya, sehingga ibadah itu dapat memberikan, atas izin Allah dapat memberikan pengaruh terhadap pribadi orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Baik Ustaz, mungkin bisa Ustaz sebelum kita masuk bagaimana sebenarnya adab dalam beribadah ini, terlebih dahulu Ustaz mungkin bisa disampaikan makna adab ini Ustaz secara bahasa. Silakan Ustaz. Ketika kita berbicara adab, adab itu dalam pemahaman bahasa kita menyebutnya dengan akhlak atau etika. Harus hadir di sana perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu harus hadir dalam melaksanakan satu ibadah. Oleh karena itu maka kembali Asy-Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani dalam At-Ta'rifatnya itu beliau katakan bahwa yang dimaksudkan dengan adab itu adalah ibaratun an ma'rifati ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'. Artinya bahwa ketika melakukan satu ibadah kita mesti menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membuat jatuh dalam kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan. Nah, kesalahan dalam beribadah itu bertingkat-tingkat. Kesalahan dalam ibadah itu bisa terjadi karena yang pertama melakukan hal-hal yang membatalkannya. Dan ini adalah kesalahan yang cukup fatal, yang bisa membuat tidak diterimanya atau tidak diakuinya satu ibadah itu. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak fatal, tetapi dia dapat mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Kita ambil contohnya seperti wudu terlebih dulu. Nah, wudu ini adalah ibadah, dan kita bisa mengatakan bahwa wudu ini adalah ibadah mahdhah, yakni ibadah khalisah, ibadah murni, yang kriterianya adalah niat merupakan bagian dari ibadah wudu tersebut. Nah, dalam berwudu itu ada tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wudu bukan hanya sekedar membasuh wajah. Wudu bukan hanya sekedar membasuh tangan. Wudu bukan hanya sekedar membasuh apa saja yang rukun dalam berwudu tersebut, tapi wudu lebih dari itu. Ada tuntunan-tuntunan sunnah
yang diajarkan oleh Nabi, seperti Nabi SAW beliau bersiwak tuh sebelum berwudu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Dan pada satu riwayat juga Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Jadi kalaulah tidak berkeberatan bagi umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu atau bersiwak setiap kali mereka melaksanakan ibadah salat. Nah, memang tidak ada pengaruh antara siwak dengan wudu. Artinya orang yang tidak bersiwak itu tidak membatalkan wudu. Tetapi siwak adalah bagian yang terbaik yang jika kita lakukan sebelum berwudu, tentu ini akan menambah indahnya ibadah wudu kita. Dan melaksanakannya tentu itu adalah satu adab. Kenapa kita sebut adab? Karena di sana ada perbuatan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jangan terhenti melaksanakan perintah hanya pada yang wajib saja. Dan perintah itu harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dipatuhi dalam artian yang luas, meskipun bersifat sunnah, tapi tetap saja ketika kita lakukan tentu ada kebaikan-kebaikan di sana. Maka adab di situ adalah dalam melakukan ibadah kita tetap melakukan sesuatu itu karena ada kebaikan-kebaikan yang kita lihat di sana. Nah, untuk itu maka di sini perlu kita kemudian menghindarkan hal-hal yang sifatnya membatalkan. Satu. Kemudian yang kedua, perlu kita untuk menghindarkan hal-hal yang sifatnya dimakruhkan dalam satu ibadah. Mengurangi pahala, Ustaz. Yang dia dapat mengurangi pahala atau mengurangi nilai satu ibadah tersebut. Nah, kedua ini menjadi patokan daripada yang dimaksud dengan adab itu, Ustaz. Iya. Ya. Nah, Ustaz, tadi menarik sekali terkait dengan adab, bahwa seperti tadi wudu, yaitu disunnahkan sebelum berwudu ini untuk memakai siwak ini, Ustaz. Nah, terkait dengan adab ini, Ustaz, adab ini mencakup dalam ibadah ini seberapa besar ini, Ustaz? Bagaimana cakupan adab terhadap ibadah ini, Ustaz? Persilakan, Ustaz. Maka kalau kita lihat satu ibadah itu dari awal sampai akhir, maka cakupan adab itu sifatnya harus utuh jika memungkinkan. Jadi dari awal ibadah sampai akhir ibadah itu sesungguhnya adab itu harus hadir. Adab itu harus terlaksana, adab itu harus terjaga. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan kebaikan dan nilai-nilai yang besar dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, kita ambil lagi contohnya dalam ibadah solat umpamanya. Para ulama mengatakan bahwa dalam solat itu ada sebagian ulama mengatakan ada lebih kurang 500 ibadah sunnah di dalam solat itu. Perbuatan-perbuatan sunnah dalam solat itu. Ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang menyebut 1000 perbuatan sunnah yang ada di dalam solat. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab fiqih, bahwa para ulama membagi perbuatan yang sunnah di dalam solat itu ada sunnah sebelum melakukan ibadah solat, ada sunnah asna as-salah di pertengahan ibadah solat, dan ada pula sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan ba'dal intiha minas salah, setelah selesai dari melaksanakan ibadah salat. Masya Allah, mohon ditahan, Ustaz. Ya. Semakin menarik pembahasan Baik, kita. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Pembahasan kita cukup padat dan sangat berisi. Insya Allah akan kita lanjutkan lebih menarik lagi. Dan kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa, kemungkinan ada yang di rumah sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemungkinan ada yang di rumah sedang ada hajat, semoga Allah mudahkan dan lancarkan.
mungkin di antara kita ada keluarga yang berpulang ke rahmatullah, semoga Allah mengampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin, ya Allah. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, sebagaimana janji saya tadi bahwa kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Tema kita adalah pentingnya adab dalam beribadah. Tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita bahwa adab ini adalah hal yang sangat penting sekali dan adab ini cukup banyak ya, dan inilah yang menentukan kualitas ibadah itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan tadi ada dikatakan bahwa sampai 1000, sebagian ulama mengatakan bahwa adab dalam sholat itu hampir 1000. Dan ini cukup luar biasa sekali. Kita mengerjakan yang sunat tuh mungkin rasanya masih kurang sekali ya, dengan ungkapan para ulama yang mengatakan bahwa ada 1000 sunnah di dalam ibadah salat. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Ustadz, tadi ada Ustadz singgung terkait dengan adab-adab qabla as-salat, kemudian athna as-salat, kemudian ba'da as-salat. Bagaimana ini Ustadz? Bisa dilanjutkan Ustadz? Ya. Jadi pemirsa TVRI Sumut yang dimuliakan Allah, Ustaz Yuzaidi, bahwa dalam menerapkan adab ketika melaksanakan satu ibadah itu memang dibutuhkan betul-betul jihad yang luar biasa besar. Apa sebab? Karena memang begitu banyaknya adab-adab tersebut atau perbuatan-perbuatan baik tersebut dalam satu ibadah itu. Nah, cuman kata ulama, ma la yudrakul kullu la yudrakul kullu. Sesuatu yang tidak bisa engkau kerjakan semua, jangan kau tinggalkan semua. Dalam melaksanakan ibadah wudhu umpamanya, ada seorang ulama, dan ini ditulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab itu, yaitu seorang ulama ya Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Beliau itu ketika berwudhu, itu beliau habiskan waktu 1 jam, tidak kurang dari 1 jam. Apa sebab? Karena yang ingin dilakukannya dalam berwudu itu adalah menghadirkan sunnah-sunnah yang begitu banyak itu. Karena itu adalah bagian dari adab. Nah, kembali kepada kajian solat tadi, bahwa ada perbuatan-perbuatan sunnah yang sebelum solat, pertengahan solat, dan ba'da solat. Nah, jadi ulama bahkan ada yang menghitung sampai 1000 perbuatan sunnah, dan yang sunnah itu adalah adab-adab dalam melakukan ibadah solat tersebut. Ada satu ulama yang khusus mengkaji tentang perbuatan sunnah dalam solat itu. Beliau namakan kitabnya dengan Bidayatul Minnah fi syarhi khomsi mi'ati sunnah, dan beliau adalah Sa'ad Al-Hadrami. Jadi betapa sesungguhnya ini mesti salah satu atau mesti beberapa bagian dari yang sunnah-sunnah itu harus kita lakukan, harus diperbuat. Meskipun tuntutan sunnah itu tidaklah tuntutan yang sifatnya mutlak, tetapi harus hadir di sana. Demi untuk apa? Demi untuk menghadirkan ibadah yang berkualitas. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Bahwa Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan, ada yang hidup, ada yang wafat di antara kamu, itu tujuannya supaya kamu bisa menghadirkan ahsan amala. Ahsan amala adalah ibadah yang terbaik atau ibadah yang profesional. Dan di antara profesionalitasnya satu ibadah itu ya bukan hanya diukur dari tuntasnya yang wajibnya saja atau terhindarnya dari yang membatalkannya saja, tapi sejauh mana dia dapat mengerjakan tuntutan-tuntutan sunnahnya, atau sejauh mana dia dapat meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah tersebut. Masya Allah. Tentu kalau ada orang yang memperhatikan begitu banyaknya adab di dalam sholat, berarti ini menunjukkan bahwa pribadinya ini betul-betul ya'rifun au yuwahidun tadi Ustaz ya? Betul. Bagaimana ini Ustaz supaya menciptakan diri kita ini betul-betul ya'rifun wa yuwahidun ini bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita kembalikan kepada pemaknaan ya'budun yang tadi dijelaskan di awal, yang pertama yuwahidun, kemudian yang kedua adalah ya'rifun, mentauhidkan dan ma'rifahkan Allah. Jadi semakin banyak seseorang itu mengenal hal-hal yang sunnah di dalam solat, ini semakin menunjukkan betapa
kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan menghasilkan tauhid yang betul-betul berkelas atau berkualitas, dan kemudian menghasilkan ma'rifah yang benar-benar berkelas dan berkualitas pula. Itu pentingnya untuk kemudian tidak mengabaikan atau tidak mensepelekan perbuatan-perbuatan yang sunnah itu di dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Masya Allah. Terkadang kan banyak pemahaman orang awam nih Ustadz, kan karena ini terkait dengan adab nih kan, Iya. arahnya kepada yang mustahab atau yang sunat Ustadz kan. Nah, mungkin dalam fikih kajiannya Ustadz dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa nih Ustadz. Mungkin karena tak berdosa tidak ada beban gitu. Padahal ternyata yang sunnah itu adalah menunjukkan karakter keimanan kita, tauhid kita kepada Allah. Karena kerelaan ini Ustaz ya, terkait dengan sunnah ini Ustaz ya. Ustaz, bagaimana supaya kita ini semakin giat ini Ustaz, memperhatikan yang sunnah-sunnah ini Ustaz. Kadang kan sunnah ini pahala gitu, tujuannya pahala. Bagaimana supaya menciptakan diri kita ini supaya betul-betul kita memperhatikan hal yang kecil, yang sunnah-sunnah itu kita juga perhatikan. Bagaimana menciptakan ini Ustaz? Pada pembahasan tentang pembagian ibadah di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, Al-Jardani menukil satu pendapat ulama bahwa ibadah itu kan ada 3 tingkatan. Ada orang yang melakukan ibadah itu adalah tam'an lis-sawab wa haraban lil 'iqab, bahwa dia mengerjakan satu ibadah itu tujuannya adalah untuk menghasilkan pahala demi pahala. Atau kemudian tujuan dia melakukan satu ibadah itu adalah untuk menghindar dari iqab atau dari azab. Nah, tentu dalam pandangan ulama, orang yang melakukan ibadah dalam motivasi ini itu tidak disalahkan. Masih ditolerir, masih dibolehkan. Tapi ada sesungguhnya tingkat atau kelas motivasi ibadah yang terbaik itu adalah ketika engkau melakukan satu ibadah itu, kata Al-Jardani, adalah litalazzuz. Engkau melakukan ibadah itu karena engkau merasa lezat dalam melakukan ibadah tadi. Merasa nikmat engkau dalam melakukan ibadah itu. Maka kalau kita lihat bagaimana riwayat para orang-orang pilihan Allah, di sana ketika mereka melakukan satu ibadah, mereka berlama-lama dalam melakukan ibadah itu. Ketika mereka sholat, mereka berlama-lama dalam melakukan sholat itu. Karena yang mereka pandang bukan as-sawabnya lagi atau bukan al-iqabnya lagi. Tapi yang mereka pandang di sana itu adalah, yang mereka dapati di sana itu adalah at-talazzuznya, lezatnya, nikmatnya dalam melakukan satu ibadah tersebut. Seperti Uwais Al-Qarni yang dalam catatan sejarah, ketika dia melakukan ibadah sholat itu, maka dia berlama-lama dalam sholatnya, karena yang dia rasakan adalah kenikmatan demi kenikmatan, kelezatan demi kelezatan dalam melakukan ibadah sholat itu. Nah, maka dengan memahami itu, latihan, memang kata Al-Imam Al-Ghazali, dibutuhkan ar-riyadhah untuk sampai pada tingkat itu. Tentu tidak semua orang bisa instan untuk mendapatkan itu. Adanya latihan demi latihan untuk bisa sampai ke tingkat itu. Nah, maka supaya bisa sampai pada tingkat itu, upaya kita adalah dengan memperbanyak melakukan kesunahan-kesunahan, karena kita tahu bahwa yang sunnah itu adalah bagian dari adab yang harus terpenuhi sepanjang kita melakukan satu ibadah. Apakah wudhu, apakah salat, apakah zakat, apakah haji, dan semua ibadah-ibadah lainnya. Masya Allah. Dengan taladzud tadi, bahwa kalau sudah terasa nikmat itu, yang sunnah-sunnah itu tak terasa begitu banyaknya diperhatikan. Betul. Gitu Ustaz ya. Terkadang kan kita berpikir yang penting udah selesai, dah jadi ini Ustaz ya. Padahal ternyata nilai yang lebih itu ada pada adab dan sunnah pada itu Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Kita mengajak kembali pemirsa supaya terhubung bersama kita. Pemirsa yang berada di rumah, kembali kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan judul pentingnya adab dalam beribadah di nomor 081161000386, 081161000386.
kami akan terus menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah, dan kita sembari menunggu pertanyaan ini kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari Ustadz kita ya. Ustadz, Masya Allah tadi untuk menggugah kita bahwa betapa pentingnya adab nih Ustadz. Pentingnya adab, bahwa disitulah letaknya kualitas iman seseorang, disitulah letaknya kualitas ma'rifat seseorang ketika dia memperhatikan adab di dalam ibadahnya. Tentu orang-orang yang melaksanakan ibadah ini Ustadz, dia kan melaksanakan sunnah tadi mungkin karena faktor untuk tom'an litsawab tadi, mendapatkan pahala nih Ustadz. Kadang kan kalau mendapatkan pahala ini begitu udah dapat rasanya nggak usah lagi yang sunnah, udah banyak nih, udah kita kerjakan sunnah kali-kali ini nggak usah gitu Ustadz kan. Tapi kalau tadi barometernya dia adalah tauhid, maka dia tidak memikirkan lagi pahala, dia akan melaksanakan itu karena perintah Allah. Ustadz, apa sih adab ini Ustadz? Bisa mungkin Ustadz sampaikan terkait dengan adab yang terpenting nih Ustadz di dalam ibadah, mungkin terutama ibadah sholat yang kita kerjakan, baik sebelum, ketika pelaksanaan sholat atau sesudahnya. Bisa dipilih Ustadz ini adabnya. Persilakan Ustadz. Tadi ada kita singgung tentang ibadah-ibadah atau perbuatan sunnah sebelum kita melakukan ibadah sholat. Tentunya banyak di sana yang disinggung oleh para ulama. Di antaranya adalah seperti siwak tadi. Siwak itu dianjurkan. Kemudian azan itu termasuk adab kita untuk melakukan ibadah sholat. Sampai-sampai bagi orang yang mau melakukan sholat sendiri pun, itu sesungguhnya azan ini juga adalah bagian yang terpenting untuk dilakukan, walaupun sholat sendirian. Dan itu suatu saat Nabi SAW ditanya oleh satu orang yang dia tugasnya mengembala kambing di padang rumput. Maka ketika dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika aku sendirian di padang rumput, pada saat aku ingin melakukan ibadah sholat, apakah juga aku mesti melakukan azan, mengumandangkan azan? Kata Rasul SAW, iya. Apa sebab? Karena azanmu itu akan didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang banyak di permukaan bumi ini, dan kemudian seluruhnya akan menjadi saksi atas azan yang engkau lantunkan itu, meskipun ibadah solat yang akan kau lakukan itu adalah ibadah yang kau lakukan sendirian. Tapi tetap harus dikumandangkan azan itu. Nah, walaupun memang hikmahnya kata ulama bahwa azan itu tujuannya adalah, salah satu tujuannya adalah untuk al-i'lam limakanil sholah atau limakanil jamaah, memberitahukan kepada orang lain bahwa disinilah tempatnya kita melakukan sholat berjamaah itu. Tapi saking kan pentingnya, itulah adab tadi, azan itu bahkan disunnahkan bagi orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Nah, tapi kalau kita kembalikan dari sudut pandang fikih, tentu orang yang mau melakukan ibadah sholat, ketika dia tidak mengumandangkan azan, juga tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan antara azan dengan sah atau tidak sahnya ibadah sholat yang dilakukan seorang. Nah, jadi ada kesunahan di pertengahan sholat. Kesunahan di pertengahan sholat itu luar biasa banyak. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ketika tuntutan-tuntutan ini, yang sunnah ini kita lakukan di dalam sholat, tentu bisa jadi kita akan menyaksikan ibadah sholat yang luar biasa hebat, luar biasa berkualitas, luar biasa mantap, disebabkan karena ibadah yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan wajibnya saja, tapi dia lakukan dengan penuh penghayatan. Maka di sana ada anjuran untuk khusyuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan khusyuk itu sebagai tanda atau bukti keberhasilan dan kesuksesan seorang mukmin. Kan demikian disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minin itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung atau sukses yang diraih orang mukmin apabila dia mampu melakukan ibadah salatnya dengan khusyuk. Nah, belum lagi selesai salat ada lagi sunnahnya. Nah, jemaah muliakan Allah, pemirsa TVRI Sumatera Utara muliakan Allah, Nabi SAW ketika dia selesai salat, Nabi mengatakan, jangan kamu berpindah dari tempatmu setelah engkau selesai melakukan ibadah salat. Bahkan para malaikat mendoakan orang-orang yang selesai salat
tapi dia tetap pada tempat solatnya atau pada tempat duduknya dan dia tidak beralih. Malam yuhdis, kata Rasul SAW, sepanjang dia tidak berhadas. Jadi para malaikat mendoakan dia, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Jadi Ustaz Uzaidi, selama hari ini kita mengetahui, hanya memahami bahwa Allah maghfir lahu itu adalah ucapan dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kemudian jasad kita yang masih hidup ini didoakan oleh para malaikat dengan doa Allah maghfir lahu. Wahai Allah, ampunkan dia, ampunkan dia. Disebabkan apa? Karena walaupun sudah tuntas kewajibannya di hadapan Allah, tapi dia tetap ingin berlama-lama, tetap dia ingin terus-menerus bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu selesai salat, ada lagi tuntutan sunnah. Seperti berdoa, seperti berzikir. Berzikir yang disebut oleh Nabi SAW dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa kata Nabi? Ghufirat dzunubuhu walau misla zabadil bahar. Bahwa Allah akan ampunkan dosa-dosa dia walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala ingin menampakkan rahmannya, ingin menampakkan rahimnya, seperti yang dia sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah mengajak kamu, wallahu yad'u ila daris salam. Allah kan mengajak kamu untuk bisa sampai ke daris salam. Nah, untuk dapat sampai ke darus salam itu, maka kerjakanlah satu ibadah itu secara totalitas. Totalitasnya satu ibadah itu dapat dilihat dari sejauh mana dia melakukan kesunahan-kesunahan yang dituntut dalam melakukan satu ibadah tersebut. Masya Allah. Tentu dalam ibadah ini banyak sekali sunnah-sunnah, dan tadi salah satunya ada terkait dengan khusyuk, terkait dengan zikir nih Ustaz. Dan zikir pun sangat banyak sekali setelah zikir sholat beragam, Ustaz, luar ya. biasa. Ya. Masya Allah. Tentu alangkah ruginya nih Ustaz kalau seandainya kita memiliki waktu yang cukup, waktu yang lapang, kesehatan, ternyata kita tidak mengambil kesempatan-kesempatan ini, karena inilah yang menjadikan ibadah seseorang itu bernilai lebih Ustaz, ya. Dan tadi kalau khusyuk ada mungkin saya bisa berpendapat Ustaz, kenapa khusyuk ini tidak dijadikan rukun di dalam salat, karena saking beratnya tidak orang tertentu yang bisa dapat nih Ustaz, ya. Betul. Masya Allah. Kira-kira Ustaz kalau bisa diulas sedikit Ustaz terkait dengan sunnah khusyuk nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Tadi Ustaz mengatakan bahwa qad aflahal mu'minun dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang berjaya, ya, orang-orang yang berhasil itu adalah yang salatnya adalah khasyi'un Ustaz. Ini bagaimana Ustaz supaya kita ini mendapatkan sunnah khusyuk nih Ustaz, adab nih bagaimana? Ini kajinya kepada tasawuf atau tauhid nih Ustaz, sedikit Ustaz. Jadi di dalam kitab Al-Hikam itu, kita tahu kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang penuh keberkahan dari sisi banyaknya para ulama yang mensyarahkan kitab Al-Hikam itu. Nah, di antara salah satu syarahnya, ulama menyebutkan bahwa ketika berbicara khusyuk, khusyuk ini ibaratkan ruh pada tubuh-tubuh atau pada jasad-jasad. Jadi tanpa ada ruh, maka sesungguhnya jasad itu tidak berguna dan tidak bermakna. Begitu pula dengan ibadah solat. Ibadah solat itu ruhnya adalah khusyuknya. Nah, jadi ketika ibadah solat itu tidak disertai dengan kekhusyukannya, maka kemudian jadilah ibadah solat itu bagaikan fisik-fisik yang tidak bernyawa. Nah, maka di mana letak pentingnya khusyuk itu? Nah, khusyuk itu tadi disebut sebagai ruhnya. Nah, dalam kitab Al-Hikam itu disebut ikhlas, dan dalam keikhlasan itu ada di sana kekhusyukan. Jadi ketika berbicara tentang khusyuk, tentu itu adalah penghayatan. Nah, makanya kalau kita lihat kitab-kitab fikih, terutama dalam kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi, di sana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bagi para makmum atau bagi orang yang qari, yang membacakan Al-Quran, sama ada dia di dalam solat atau di luar solat, disunnahkan bagi dia untuk kemudian merespon bacaan-bacaan. Seperti ketika seseorang sampai pada bacaan alaihissallahu bi'ah kamil hakimin, maka pada saat itu
makmum umpamanya dianjurkan untuk merespon bacaan imam itu dengan mengatakan bala ana ashhad. Bala ashhad. Artinya apa? Ya, saya meyakini, saya menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar hakim yang paling adil dan tidak ada yang menandingi keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hal apapun juga. Nah, ini sudah merupakan bagian dari kekhusyukan itu. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang betul-betul sadar bahwa dia sedang menghadap Tuhannya, bahwa sedang berdiri di hadapan Khaliknya, bahwa seluruh kehidupannya itu bergantung kepada zat yang dia berdiri di hadapan Khaliknya itu. Masya Allah. Nah, jadi khusyukan itu akan mengantarkan ibadah solat kita, ibadah solat yang tidak ternilai, atau ibadah solat yang luar biasa nilainya, luar biasa besar nilainya. Dan ini tidak semua orang bisa dapat. Dan itu tidak setiap orang mampu untuk melakukan kekhusyukan itu. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustadz, Ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda untuk bertanya nanti dengan Al-Ustadz kita. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa, tadi telah disampaikan oleh Ustadz kita secara panjang lebar terkait dengan adab, terutama tadi terkait adab di dalam ibadah salat. Ada beberapa contoh yang diambil seperti tadi khusyuk, kemudian sebelum salat adalah seperti bersiwak, kemudian mengumandangkan azan, kemudian menghadirkan hati, kemudian ketika salat salah satunya adalah dengan kekhusyuan, kemudian setelah salat dengan berbagai macam zikir, seperti salah satunya adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Dan ini adalah sunnah-sunnah, salah satu dari ratusan sunnah yang ada di dalam ibadah salat. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah di dalam ibadah salat. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk nanti terhubung bersama kami di nomor 081161003866 081161003866. Pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan kajian yang lebih menarik lagi dari Al-Ustadz kita. Ustadz tadi menyampaikan bahwa orang yang melaksanakan adab-adab atau sunnah-sunnah ini, insya Allah ibadahnya akan berkualitas dan akan berdampak kepada berpengaruh kepada pribadi dari orang yang melaksanakan ibadah. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Penerapan adab di dalam ibadah secara kontinu, terus-menerus dan konsisten, itu tentu akan menghasilkan pengaruh-pengaruh dalam kehidupan. Jadi bisa jadi ibadah solat kita itu hanya 5 menit saja, tetapi perilaku kehidupan kita itu kan lebih dari 5 menit itu. Dan yang lebih dari 5 menit itu, itulah ditentukan oleh 5 menit ibadah yang kita lakukan itu. Kita mundur sedikit mengambil contoh dalam wudhu umpamanya. Bahwa dalam berwudu ini ada adab-adab seperti memperbanyak doa dalam melakukan rangkaian perbuatannya. Ada kesunahan untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memulai berwudu umpamanya. Nah, kata ulama dianjurkan pada saat itu untuk membaca doa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'um wal halakah. Wahai Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya aku meminta kepadamu kemudahan dan keberkahan, dan aku berlindung kepadamu dari syu'um wal halakah, kebinasaan dan kecelakaan dan kehancuran. Nah, kita tahu bahwa anggota tubuh yang paling aktif, yang paling banyak untuk berperanan dalam kehidupan kita sehari-hari itu tangan. Nah, kita menginginkan supaya tangan kita ini menjadi anggota tubuh terbaik dalam aktivitasnya, dalam perbuatannya. Kita inginkan kalau tangan kita ini penuh berkah. Bagaimana
keberkahan itu bisa terjadi, kita mulai dari ibadah kita. Kita mohon kepada Allah, wahai Allah, tangan ini kupakai untuk melakukan perbuatan, semua aktivitas. Tolong jadikan tanganku ini adalah tangan yang penuh dengan keberkahan. Dan tolong jangan jadikan tanganku ini adalah tangan yang penuh dengan keburukan dan kecelakaan. Bagaimana tangan yang penuh dengan keberkahan? Tangan yang penuh dengan keberkahan itu adalah tangan yang dia tidak mengambil hak orang lain, lalu kemudian dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar dari batas kewajaran, dia tidak melakukan kezaliman, dia tidak melakukan kesewenang-wenangan. Dia mulai dari adab yang dia tegakkan dalam melaksanakan ibadah. Lalu kemudian secara konsisten itu dilakukan, akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Maka tatkala dia menjadi pejabat, jadilah dia seorang pejabat yang amanah. Dengan tanda tangannya dia bantu orang miskin. Dengan kebijakan-kebijakannya dia mampu menghadirkan senyuman untuk rakyat yang dia pimpin. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tentu ketika kita menghayati bahwa sunnah-sunnah itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah, dan kita tujuannya adalah menggapai cintanya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi rem dalam kehidupan kita Ustaz, kan kita akan menjaga juga hal-hal yang dicintai Allah dalam kehidupan sehari-hari ini Ustaz ya. Tapi ini Ustaz, untuk membangun rasa ini kan perlu riyadhah, kata Imam Al-Ghazali tadi Ustaz ya. Karena kan orang kalau melaksanakan sholat rukun-rukun saja selesai nih Ustaz ya, menutup aurat dah selesai. Baik. Terkadang Ustaz, kadang orang menutup aurat ya mungkin ketika ketika dia melaksanakan ibadah di tengah keramaian, mungkin dia ketika sendirian dia tidak menjaga adab-adabnya. Ini mungkin karena faktor dia bukan merasakan menghadap ya, di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini sudah di akhir waktu. Kalimatul ikhtitam Ustaz, singkat saja untuk pemirsa yang berada di rumah untuk semakin memperhatikan adab dalam beribadah. Dipersilakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai yakin datang kepadamu. Kata para ulama, yakin itu maknanya adalah al-maut. Lakukanlah ibadah itu sampai al-maut datang kepadamu. Dan kelak pada akhirnya ketika kita akan meninggalkan dunia ini, maka Allah juga mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati atau wafat kecuali engkau dalam keadaan muslim. Muslim dalam pemaknaan yang utuh adalah menyerahkan secara total dirinya, bahwa kita adalah milik Allah dan kemudian kita akan kembali pada Allah. Oleh karena itu maka sepanjang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka gunakan setiap detik waktu yang ada ini untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya, ibadah yang profesional, ibadah yang memenuhi segala tuntutan-tuntutannya, yaitu sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran kathiran Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. InsyaAllah kita dapat ketemu kembali dalam kesempatan berikutnya Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu Ustaz ya. Kirim salam sama keluarga Ustaz. InsyaAllah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan ibadah seseorang itu yang menentukan kualitas kita antara kita dengan seseorang yang lainnya adalah tentu dalam ibadah-ibadah sunnat. Di akhirat timbangan yang melebihi adalah timbangan-timbangan sunnat, itu yang menentukan seseorang akan mendapat timbangan yang lebih. Mudah-mudahan kita semakin memperhatikan sunnah-sunnah di dalam ibadah kita. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.